bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau telah menarik diri-Mu kembali, Kau berikan dengan rela hati. Kau berikan semuanya untukku, terutama nyawa-Mu untuk bebaskan hidupku. Ku tak pernah memintanya, ku tak pernah membayangkannya. Kau yang bertata di atas surga, rela turun menyelamatkanku. Engkau tahu ku akan terus jatuh. Engkau tahu ku mudah untuk
Semakin jadi sepertimu, tak pernah menyerah. Kau anugerah terindah, Engkau tak pernah menyerah. Engkau selalu setia, berikan kekuatan, berikan kesempatan untuk aku mengerti bahwa Kau kekuatanku, bahwa Kau hadiah terindah yang tak pernah kupikirkan, yang tak pernah kudambakan, namun Kau berikan untukku nyawamu, darahmu, oh kasihmu, pengampunanmu. Oh Kau tahu ku butuh Kau, Kau tahu ku butuh Engkau, Yesus. Yes. Oh. Disembah, dipuji, dimuliakan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, oh Tuhan. Kau memilih aku, Kau memilih aku, Tuhan, untuk jadi alat-Mu, untuk jadi ahli waris-Mu, Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Oh. Hidupmu di dalamku, hidupku di dalam-Mu, Yesus. Oh, Yesus. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau
Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Shalom Sobat MBC, Jemaat Tuhan, dimanapun Jemaat Tuhan berada pada hari ini, kita bersyukur bisa berjumpa kembali bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Doa saya untuk saudara-saudari semua mengalami kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan begitu mengasihi kami. Dan hari ini kami akan sama-sama belajar. Kami akan sama-sama mau bertumbuh di dalam pendengaran firman. Sehingga firman-Mu ini menjadi hidup dan menghidupi jiwa kami, tubuh kami, roh kami.
Terima kasih banyak Tuhan. Segarkan kami oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu teks. Tema kita hari ini adalah grace upon grace. Ya, kasih karunia demi kasih karunia atas kasih karunia adalah satu tema yang begitu luar biasa. Sehingga pada hari kita mau belajar dari hamba Tuhan yang bernama Paulus tentang bagaimana dia melihat hidupnya. Dan kita juga nanti akan merefleksikannya dengan kehidupan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah melihat pergi ke pantai, lalu saudara pernah melihat ada ombak yang besar dari arah yang jauh, lalu ombak itu kemudian datang ya menemui bibir pantai, lalu ada ombak lagi yang kemudian datang lagi, ada lagi ombak lain, ombak lebih besar, ombak lebih kecil, terus berganti-gantian. Apakah saudara pernah memperhatikan seperti itu? Ya, tidak berhenti. Nah, itu adalah satu penggambaran yang menurut saya paling tepat untuk bagaimana kita menggambarkan tentang grace upon grace. Kasih karunia atas kasih karunia demi kasih karunia. Karena memang gambaran ombak itu menggambarkan betapa luar biasanya orang-orang yang berada di dalam Kristus. Inilah yang kemudian dimaknai Paulus dalam dua hal. Yang pertama, Paulus melihat kasih karunia Allah yang dialami oleh Paulus. Yang pertama bicara tentang bagaimana Paulus diselamatkan sebagai seorang berdosa. Paul as a sinner. Ya, Paulus sebagai seorang berdosa. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Tentu peristiwa ini tidak lepas dari peristiwa dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika itu Paulus melihat sinar yang terang, lalu dia terjatuh dari kudanya. Lalu kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kemudian dari peristiwa itu kita melihat bagaimana Paulus mengalami Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Disitulah kita melihat bagaimana saudaraku, dia mengalami pertobatan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rencananya dia mau membunuh orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi hari itu, dalam perjalanannya itu, Paulus bertemu dengan Yesus. Dia menerima Yesus. Dan dia, singkat cerita kita tahu bagaimana kemudian Paulus ya mengalami jamahan Tuhan, kemudian dia didoakan, lalu dia bisa melihat. Dan dalam cerita-cerita yang ada, dalam sebuah tradisi dikatakan Paulus sempat pergi ke tanah Arab ya selama lebih kurang 3 tahun, lalu kemudian dia kembali dan kemudian di situ dia disambut oleh rekan-rekan, oleh orang-orang ya, salah satu tokoh yang juga sangat berpengaruh dalam hidup dia, yang menjadi bapak rohani dia. Dan kemudian sekalipun dalam kondisi dia sempat dicurigai, tapi kita tahu ya perjalanan hidup Paulus, saudaraku. Disitulah Paulus menjadi seorang pewarta berita Injil, berita tentang Yesus. Dari seorang penganiaya jemaat, pembenci Yesus, berubah menjadi seorang pelayan Yesus Kristus, pemberita Yesus Kristus. Ini adalah satu transformasi perubahan yang luar biasa. Anugerah demi anugerah. Sehingga saudaraku, jemaat Tuhan, ketika kita bicara tentang anugerah Tuhan seperti gambaran ombak itu, ketika anugerah Tuhan itu melanda setiap kita, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu begitu indah, begitu dalam, begitu hangat, lebih hangat dari dekapan seorang ibu, lebih hangat dari semangkok sup yang baru matang dengan aroma yang enak, lebih enak rasanya. Itulah anugerah Tuhan yang kemudian digambarkan lebih wangi dari semerbak bunga sakura atau bunga-bunga yang Anda mungkin suka. Anugerah Allah itu sangat wangi, sangat hangat, sangat indah, begitu nyaman. Sehingga kemudian orang-orang yang mengalaminya tidak akan pernah terluput. Seperti ombak itu datang, orang-orang yang ada di bawahnya tidak akan terluput. Itulah penggambaran anugerah yang dialami oleh Paulus sebagai seorang berdosa. Nah, bagaimana pengalaman hidup saudara ketika saudara mengalami anugerah itu? Grace upon grace itu. Apakah saudara dan saya punya pengalaman
yang istimewa, punya pengalaman yang juga begitu dahsyat dan luar biasa, mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Atau paling tidak saudara, pernahkah saudara mengingat kembali bagaimana saudara mengalami anugerah? Paulus dalam teologi salibnya, dia selalu melihat dirinya, hidupnya sebagai gambaran salib Kristus. Itu sebabnya tema besar tentang salib Kristus menjadi tema pemberitaan yang terpenting dan berulang kali Paulus bicarakan di dalam kitab-kitabnya. Berulang kali Paulus ajarkan. Jemaat Tuhan, grace upon grace, anugerah demi anugerah, karya, kekuatan, kekuasaan Tuhan yang menjangkau, menarik setiap orang-orang untuk datang kepadanya. Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak berdaya, siapapun dia boleh datang. Dia boleh datang, dia boleh pulang. Grace upon grace, anugerah demi anugerah, anugerah atas anugerah, menyediakan satu tempat untuk setiap orang untuk pulang. Anda dimanapun saudara berada, tidak ada kata terlambat. Ketika kita bicara tentang anugerah Tuhan yang melanda kita. Saudara punya pengalaman, mengalami lahir baru, pengalaman bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin tidak seperti kasus yang sama seperti Paulus. Tetapi saya sangat percaya dan yakin saudara. Kalau kita mengalami anugerah demi anugerah, kita akan punya pengalaman pribadi. Self-experience with God. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita juga dulu sebagai orang pendosa, seorang yang melakukan dosa, kita diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita bicara tentang karya keselamatan anugerah Tuhan, ada ribuan, puluhan ribu, mungkin kata yang tak terbatas untuk menggambarkan bagaimana karya keselamatan Tuhan. Saudara, saya lihat kesaksian banyak sekali orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan, itu luar biasa loh. Ada seorang pelacur yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan dan diberikan Tuhan hikmat untuk dia bisa bekerja dan dia meninggalkan pekerjaan yang lama. Ada seorang yang mungkin dulu terjebak, Anda mungkin terjebak di dalam dosa narkoba, Anda diselamatkan oleh Tuhan, ada perubahan, Anda dilepaskan dari keterikatan. Ada yang kecanduan, ada yang mungkin dulu sengsara, menyimpan kepahitan, dendam, mengalami sex abuse, penyiksaan secara seksual, atau mungkin mengalami bully secara langsung melalui perkataan atau melalui tindakan. Mungkin saudara-saudara yang terluka. Tapi di dalam Yesus, ketika anugerah Tuhan melanda hidupmu, anugerah Tuhan datang menghampirimu, hidup kita mengalami perubahan. Sehingga ada begitu banyak kesaksian saudara yang bisa kita alami. Kita sendiri dalam link Rumah Cherry saudara. Di dalam link Rumah Cherry ada sekian banyak saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang juga bersaksi. Ya, di YouTube, link Rumah Cherry, saudara bisa nonton, ada begitu banyak. Saya juga tidak tahu bagaimana kesaksian hidup saudara. Tetapi saya mendorong supaya setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara diselamatkan. Karena kekristenan itu tidak diwariskan secara genetika, saudara. Kekristenan itu bicara tentang keputusan saya dan Anda secara pribadi bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya secara pribadi bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan terbesar dalam hidup saya, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena kita telah mengalami anugerah yang begitu luar biasa. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, grace upon grace bicara tentang bagaimana Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan mengalami penguatan Tuhan. Dia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengikut Yesus. Seringkali Paulus mengalami yang namanya penyiksaan saudaraku pada waktu itu. Dia sendiri juga punya keterbatasan secara fisik. Paulus dikatakan dia punya sakit, saudaraku. Matanya dikatakan berair, dia punya sakit di bagian matanya. Beberapa kali ketika dia di penjara, dia meminta tolong kepada tabib Lukas, dokter Lukas, untuk datang membantu dia. Karena Paulus juga punya keterbatasan secara fisik, tubuhnya tidak sempurna. Tetapi justru keterbatasan dari dalamnya. Dan juga siksaan-siksaan, serta bagaimana aniaya orang-orang yang tidak suka pada waktu terhadap pemberitaan Injil. Ketika Paulus mengalami karam kapal, dia mengalami kelemahan demi kelemahan. Ketika dia seakan-akan habis akal, tetapi semuanya itu tidak pernah membuat dia menyerah. Justru di situ dikatakan, saudaraku, dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus melihat bagaimana kasih karunia Allah menyertai hidupnya. Sehingga dia tahu
ada kekuatan. The supernatural power. Kekuatan supranatural dari Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan Paulus. Sehingga Paulus tidak mundur. Sehingga Paulus hamba Tuhan dia tidak mundur, saudaraku. Dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah merasakan sendirian. Karena apa? Karena ada Yesus. Ada penyertaan Tuhan di dalam anugerahnya. Tuhan tidak akan membiarkan Paulus. Dia ada di situ. Bahkan memberikan Paulus satu bagian yaitu yang disebut dengan long suffering. Tahan menderita, saudara. Ini adalah satu karunia yang begitu luar biasa, menurut saya luar biasa. Karena hari ini mungkin ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sangat sulit untuk mau mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Kadang saya heran, saudara, kalau kita bicara penderitaan Kristus. Kadang-kadang ada beberapa banyak di antara orang Kristen yang sedikit saja tersinggung nggak mau pergi ke gereja. Berapa banyak di antara Anda, saya, ya kita semua sebagai orang Kristen, cuman gara-gara hal sepele saja, masalah nggak disetujui, makanan mungkin atau apapun di dalam rapat atau apa, kita sudah tersinggung dan lalu kemudian pergi meninggalkan gereja. Kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak karena hal-hal yang nggak prinsipil kita bisa jadi kecewa pada Tuhan. Saudara, kita jangan seperti itu. Kita harus mengambil bagian penderitaan dalam Kristus sebagai bentuk menggambarkan bagaimana anugerah Tuhan. Nah, kenapa sih orang Kristen bisa seperti itu? Karena dia nggak mengalami yang namanya grace apun grace itu, saudara. Saudara dan saya harus tahu bahwasanya hidup kita sekarang setelah Anda dan saya menjadi seorang Kristen. Kita mengalami yang namanya grace apun grace. Kita nggak pernah ditinggalkan. Kita nggak pernah sendiri, saudara. Ada Yesus yang sanggup untuk menolong hidupmu, memberikan engkau kekuatan. Saudara, bagi Tuhan sangat mudah untuk melakukan mukjizat untuk hidup kita. Dan saya percaya mukjizat Tuhan sampai hari ini dapat terjadi. Mukjizat terbesar adalah ketika saudara belajar untuk memikul salib. Belajar untuk menerima, mengambil bagian sedikit saja dari penderitaan Kristus. Dan saudara tidak mengeluh. Saudara menerimanya dengan sukacita. Dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Paulus sebagai hamba Tuhan. Dalam satu bagian Paulus seringkali berseru, Tuhan aku berseru supaya engkau mencabut duri dalam dagingku ini. Mengganggu sekali. Tetapi Tuhan katakan apa kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Saudara-saudara harus tahu. Ya, salib bicara tentang bagaimana anugerah Tuhan itu dinyatakan. Kematian Tuhan itu dinyatakan. Tetapi juga kebangkitan Tuhan dinyatakan. Paulus justru di dalam kelemahan dia merasakan. Itu sebabnya dia menulis kepada jemaat di Korintus. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengatakan kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Itu sebabnya dia bekerja lebih keras dari yang lain. Ini bicara tentang bagaimana Paulus menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dia melihat bagaimana anugerah Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidupnya. Sehingga dia mau memberikan yang terbaik. Bukan sisa-sisa. Paulus mau memberikan yang terbaik. Dia mau menyatakan, hidupku ada karena kasih karunia. Saudaraku, hari ini kalau kita bicara grace upon grace, adakah kasih karunia Tuhan masih menyentuh hatimu? Atau kita sudah menganggap sepi kebaikan Tuhan? Kasih karunia Tuhan. Saya kembali lagi mendorong setiap kita untuk mengingat kembali anugerah Tuhan yang pernah kita alami. Kembali lagi kita mencintai Tuhan. Jangan biarkan kasih kita sedikit pun berkurang. Kasih kita kepada Tuhan berkurang. Ingat selalu di dalam mindset kita, di dalam cara pandang kita, kacamata kita tentang anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan saya dan saudara, tetapi juga anugerah Tuhan itu juga yang menolong sehari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Anugerah Tuhan itu yang menyelamatkan, menolong kita. Sehingga ketika kita sakit, kita bisa menjadi kuat. Ketika kita mengalami kekurangan, kita bisa tetap bersyukur. Ketika kita mengalami kelemahan, kita bisa tetap dengan hati yang hebat menghadapi segala kelemahan itu. Dengan hati yang penuh sukacita. Ketika mungkin ada masalah,
kita tetap bisa tidur beristirahat dengan baik dan tenang, tidak bergantung kepada obat penenang atau obat tidur, karena kita percaya ada anugerah Tuhan yang selalu datang, yang selalu menyertai kita. Doa saya untuk jemaat Tuhan pada hari ini adalah kita semua mengalami hal itu. Amin, saudaraku. Amin. Saudara mau mengalami anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan, terima itu dengan sukacita. Hidupkan, perkatakan, ingat, bangun hidupmu di dalam satu pemahaman yang seperti ini. Grace upon grace. Tuhan gak pernah meninggalkanmu, saudaraku. Tuhan gak pernah tidak peduli dengan hidupmu. Dia sangat peduli. Dia mau menolong engkau. Dia mau mencurahkan kebaikan demi kebaikan terhadap engkau. Percayakah engkau? Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami pada hari ini belajar untuk menerima grace upon grace ini dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami Tuhan yang hidup, yang menghidupkan jiwa kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau sangat baik. Berkati setiap jemaat-Mu. Mereka boleh ngalamin Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, to shine upon you, and be gracious, unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, to shine upon you, and be gracious, unto you. The Lord lift up the light of His countenance upon you. The Lord lift up the light of His countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.